Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kita hari ini adalah Abah, awas bahaya gibah. Ayah wae. Kayaknya judulnya enggak ada tulisan ayah wae. Nggak apa, kan bebas aja, kan saya hostnya. Iya, kita lanjut lagi ya. Nah ini Ustadz Syam, kita bahas lagi nih sekarang kita. Semua pasti ingin jadi orang yang terhindar atau yang namanya menjauhi dari gibah ya. Agar terhindar dan dijauhi dari segala bahaya dan kerugian dari akibat gibah ini, ada nggak obat yang paling ampuh buat kita ini ya agar belajar atau mengubah kebiasaan kita yang biasanya bergibah jadi tidak sama sekali. Mohon izin penjelasannya nih Ustaz Syam. Tafadhol. Baik, tabi guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Sangat tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian dari banyaknya berprasangka, karena berprasangka itu sebahagian daripada keburukan atau dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain sehingga kalian membicarakan keburukan orang lain, karena ketika kalian membicarakan orang lain itu adalah sama saja dan itu bahkan lebih menjijikkan dibandingkan memakan bangkai saudara kita sendiri. Maka na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berghibah. Lalu apakah obatnya? Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut, maka hendaklah mereka banyak mengucapkan yang baik saja atau lebih baik bagi mereka adalah diam baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka kalau nggak bisa ngucapin yang baik, maka obatnya adalah diam. Diam bahkan disebutkan bahwasanya dia adalah ibadah yang tertinggi atau amalan yang tertinggi. Bahkan Nabi SAW salah satu riwayat mengatakan beliau adalah tawilus sukut atau panjang sekali diamnya atau lebih banyak diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali daripada mengucapkan sabda-sabda beliau yang mengandung manfaat bagi kita. Kemudian disebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menyebutkan satu kalimat atau satu ucapan yang tidak mengandung sesuatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ngomong tuh mestinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan dalam riwayat yang lain, walaupun banyak menganggap bahwa ini adalah riwayat yang lemah, Nabi selalu memulai ucapannya dengan menyebut nama Allah dan mengakhiri dengan menyebut nama Allah. Bahkan dikatakan sebelum mengucapkan satu sabda, Nabi bismillah, dan mengakhirinya pun dengan bismillah. Ya, namun banyak riwayat mengatakan bahwa ini tidak sahih. Walaupun demikian, Nabi SAW senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal pembicaraan dan di akhir pembicaraan, dan isinya adalah semuanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat tabi ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya sedikit membuka masker untuk mencontohkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil sesuatu benda atau bahkan mungkin siwak itu yang senantiasa ditempel di gigi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sedang tidak berbicara. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menggigit siwak atau menggigit sesuatu di mulutnya. Untuk apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena kalau ada sesuatu di mulutnya, beliau tidak membuka mulutnya. Nanti dia berpikir kalau ada sesuatu yang manfaat yang akan keluar dari mulutnya, barulah beliau mencabut siwaknya baru ngomong. Subhanallah, saking inginnya menjaga diri daripada dosa. Karena semakin banyak berbicara, maka semakin banyak kesalahan. Ya, orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling banyak ngomongnya. Maka diam ini adalah termasuk akhlak yang tertinggi di dalam agama kita. Maka subhanallah, kalau dikatakan hal ini pentingkah diam, itu sangat penting karena berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Diam itu adalah emas. Namun ada diam yang tercela. Hati-hati, ada diam yang tercela yang kata ulama kita dia termasuk setan yang bisu.
Mana itu diam yang tercela? Diam ketika diajak berbicara agama. Oh, nggak mau dia ikutan. Ada orang bicara agama, bicara fikih nggak mau ikutan. Diam, disuruh sedekah, diam aja. Oh, itu berarti diam yang tercela, setan yang bisu. Dia ajak berbicara agama, dia diam. Maka dia adalah setan yang bisu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam ya atas Sama-sama, penjelasannya, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang sekarang ini mungkin banyak penularan terjadi karena virus COVID-19. Ini sempat yang